Malam itu rumah keluarga Aisyah terasa berbeda. Biasanya terdengar lantunan ayat suci dari mulutnya, mengisi ruang dengan ketenangan. Namun kali ini, suasana begitu senyap, seolah udara pun menahan napas. Ayahnya duduk di kursi ruang tamu dengan wajah masam. Tatapannya kosong, namun sorot matanya menyimpan bara amarah yang tak bisa disembunyikan. Di meja, segelas teh yang sudah dingin terabaikan. Aisyah, gadis yang lembut dan dikenal sebagai Hafidz Quran di kampungnya, duduk di samping ibunya. Kedua tangannya saling menggenggam erat, seakan mencari kekuatan dari dirinya sendiri. Hatinya berdebar, tetapi ia tahu malam itu harus berbicara. "Ayah, ada sesuatu yang ingin Aisyah sampaikan." Suaranya lirih, hampir bergetar. Tapi di balik nada lembut itu, ada keyakinan yang sulit tergoyahkan. Seketika ayahnya mengangkat wajah. "Apa lagi yang mau kamu sampaikan, Aisyah? Jangan membuat ayah semakin kecewa." Suaranya berat, penuh tekanan. Ibu mencoba menenangkan, tapi sorot matanya tak kalah cemas. Ia tahu pembicaraan ini bisa membuat rumah mereka meledak. Namun ia juga tahu, putrinya bukan tipe gadis yang bicara sembarangan. "Aisyah sudah mantap, ya? Aisyah ingin menikah dengan seseorang yang insya Allah bisa membimbing Aisyah dalam hidup." Suara itu terdengar pelan, tapi jelas. Ayahnya mendengarkan dengan wajah datar. Hatinya sempat berdebar karena berharap yang disebut adalah seorang ustadz atau santri terpelajar. Namun, harapannya runtuh ketika nama itu akhirnya keluar. "Dia bernama Jeffrey." "Yah," kata Aisyah. "Seorang yang dulu hidup keras di jalanan, tapi kini sudah menemukan cahaya Allah." Ayahnya langsung menegakkan tubuh. Wajahnya memerah. "Apa? Kamu bercanda, Aisyah? Menikah dengan anak pang itu? Dengan orang bertato, bertindik, bajunya compang-camping?" Ruangan langsung tegang. Ibu menunduk, mencoba menyembunyikan air matanya. Ia tahu inilah ketakutan terbesarnya. Perbedaan dunia yang terlalu jauh. "Ayah, jangan lihat masa lalunya. Lihatlah bagaimana ia berusaha berubah. Hidayah itu datang dengan cara yang berbeda-beda." Jawab Aisyah dengan suara yang masih bergetar, tapi matanya memancarkan keyakinan. Ayahnya menggebrak meja. "Kamu Hafidz Quran, Aisyah. Kamu teladan orang kampung ini. Bagaimana mungkin menodai nama baik keluarga dengan menikahinya?" Tangis Aisyah pecah, tapi ia tidak bergeming. Baginya, keputusan itu bukan tentang gengsi, melainkan tentang hati yang Allah tetapkan. Malam itu, rumah yang biasanya dipenuhi lantunan doa, berubah menjadi ruang penuh pertengkaran dan luka. Tidak ada suara lagi selain isak tangis dan kemarahan yang bergema. Dan sejak hari itu, rumah keluarga Aisyah tidak lagi sama. Suasana damai yang selama ini mereka jaga, perlahan tergantikan oleh bayangan konflik yang tak kunjung usai. Keesokan harinya, suasana rumah masih muram. Ayah Aisyah tidak banyak bicara sejak malam penuh amarah itu. Namun diamnya bukan berarti reda, justru semakin menekan. Hingga akhirnya, ia meminta agar Aisyah membawa calon suaminya datang ke rumah, untuk membuktikan sendiri siapa orang yang dimaksud. Hari itu tiba. Sore yang mendung menambah suasana tegang. Jeffrey datang dengan motor tuanya. Dari jauh, suara knalpot berderu memecah keheningan kampung. Beberapa tetangga keluar rumah, menatap penuh rasa ingin tahu. Mereka berbisik-bisik, sebagian bahkan tersenyum sinis. Jeffrey turun dengan pakaian seadanya. Rompi lusuh, penuh tempelan emblem, lehernya dililit kalung dari manik-manik kayu. Tangannya penuh tato, wajahnya keras namun matanya menyimpan sesuatu yang tak semua orang bisa baca. Ketika masuk ke halaman rumah Aisyah, ia mencoba menunduk hormat. Namun, sorot mata tetangga yang memandang dari jauh terasa seperti panah yang menancap di punggungnya. Ia sadar betul, dirinya adalah bahan gunjingan hari itu. Ayah Aisyah duduk di ruang tamu dengan tatapan tajam. Begitu melihat Jeffrey melangkah masuk, wajahnya memerah, dadanya naik turun menahan amarah. "Inikah orang yang kamu sebut, Aisyah?" tanyanya dengan suara dingin. Aisyah berdiri di samping ibunya.
Wajahnya pucat namun tetap tegar. Iya, yah, inilah Jeffrey. Jeffrey mencoba berbicara. Suaranya pelan. Assalamualaikum, Pak. Saya datang dengan niat baik. Namun sebelum kalimat itu selesai, ayah Aisyah langsung menyahut. Niat baik? Dengan penampilan seperti ini? Dengan tato di sekujur tubuhmu? Apa yang kamu tahu tentang rumah tangga? Suasana menegang. Jeffrey hanya terdiam, menunduk dalam. Ia tidak membalas, meski hatinya perih. Sementara Aisyah menahan air mata. Ia tahu, perjalanannya tidak akan mudah. Pertemuan itu berakhir tanpa kejelasan. Justru semakin mempertegas penolakan sang ayah, dan semakin memperbesar cibiran masyarakat. Namun di balik semua itu, hati Aisyah semakin mantap. Ia percaya, ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tampilan luar yang semua orang lihat. Sejak pertemuan dengan Jeffrey sore itu, rumah keluarga Aisyah tidak pernah lagi sama. Bisikan tetangga makin nyaring terdengar, dan rasa malu semakin menekan ayahnya. Malam itu, keluarga kembali duduk bersama di ruang tamu. Namun bukan untuk berdiskusi tenang, melainkan untuk mempertahankan harga diri. Ayah Aisyah membuka pembicaraan dengan nada tinggi. Aisyah, dengarkan baik-baik. Ayah tidak akan pernah mengizinkanmu menikah dengan anak jalanan itu. Lebih baik ayah mati daripada dipermalukan di depan orang sekampung. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Aisyah terdiam, bibirnya bergetar menahan tangis. Ibu yang duduk di sampingnya mencoba menenangkan dengan mengusap punggungnya. Tapi ketegangan sudah tak bisa diredam. Yah, suara Aisyah pecah. Jangan nilai dia dari tampilan luarnya. Dia sudah berubah. Dia sedang berusaha mendekat kepada Allah. Bukankah hidayah bisa datang pada siapa saja? Namun ayahnya menepuk meja dengan keras hingga gelas di atasnya bergetar. Hidayah apa yang kau maksud? Lihatlah dirinya. Orang seperti itu hanya akan membawa aib. Kamu hafidz Quran, Aisyah. Kamu membawa nama baik keluarga. Dan sekarang kamu hendak menjatuhkan diri ke jurang kehinaan. Isak tangis pecah dari bibir Aisyah. Ia berusaha menjawab, tapi suaranya kalah oleh amarah ayahnya. Ayah tidak melihat apa yang Aisyah lihat. Hatinya bersih, meski masa lalunya kelam. Aisyah yakin dia bisa membimbing dengan caranya sendiri. Ayahnya berdiri, wajahnya memerah. Cukup. Kalau kamu tetap memilih jalan ini, anggap saja kamu bukan anak ayah lagi. Ruangan seketika sunyi. Ibu Aisyah terperangah. Air matanya jatuh begitu deras. Aisyah sendiri seperti kehilangan napas, tubuhnya lemas. Tapi hatinya tetap berbisik bahwa ia harus bertahan. Malam itu, pertengkaran di ruang tamu menjadi saksi bagaimana cinta seorang anak diuji, bukan oleh orang lain, melainkan oleh ayahnya sendiri. Dan luka itu semakin dalam, karena berasal dari orang yang selama ini ia cintai dengan sepenuh jiwa. Malam setelah pertengkaran besar itu, Aisyah masuk ke kamarnya dengan langkah gontai. Pintu ditutup perlahan, lalu tubuhnya ambruk di atas sajadah. Ia tidak mampu lagi menahan air mata yang sejak tadi ditahannya di depan ayah. Bantal di sudut kamar basah oleh tangis. Ia merasa hancur, bukan karena cacian orang lain, tetapi karena ditolak dan dihina oleh ayahnya sendiri. Seorang ayah yang selama ini menjadi teladan, kini berdiri sebagai penghalang terberat dalam jalan cintanya. Dalam tangisnya, Aisyah mengangkat kedua tangannya. Ya Allah, Engkau yang membolak-balikan hati manusia. Jika niat hamba ini baik, jika ia memang jodoh yang Engkau pilihkan untuk hamba, maka kuatkanlah langkah ini. Jangan biarkan hamba goyah hanya karena kata-kata yang menyakitkan. Suara doa itu pecah, tersendat-sendat di sela isak tangis. Malam terasa sunyi, hanya lantunan doa yang mengisi ruang sempit itu. Namun dalam sujudnya, Aisyah merasakan sedikit ketenangan. Di saat yang sama, jauh di luar kamar, ayahnya duduk termenung di ruang tamu. Wajahnya keras, tapi batinnya bergejolak. Ia tahu putrinya bukan gadis sembarangan. Ia hafidz Quran, ia alim, dan ia selalu memilih jalan yang baik. Namun justru karena itulah, ia merasa dipermalukan oleh pilihannya yang tak masuk akal.
Ibu Aisyah mengetuk pintu kamar, membawa segelas air hangat. Melihat anaknya bersujud dengan mata sembab, ia tak mampu berkata banyak. Hanya air mata yang menetes, menyatu dengan doa anaknya. Aisyah, ibu tahu ini berat, tapi percayalah, jika memang jodohmu baik, Allah pasti akan menuntun jalanmu. Jangan lemah, nak, ucap sang ibu lembut. Aisyah mengangguk, masih terisak. Ia memeluk ibunya erat-erat, seolah mencari perlindungan dari badai yang tak kunjung reda. Dalam pelukan itu, ada kekuatan yang lahir, keyakinan bahwa ia tidak salah memilih jalan. Malam itu berakhir dengan hati yang masih terluka, namun juga dengan iman yang semakin kuat. Aisyah sadar, jalannya penuh duri, tetapi ia tidak akan berhenti melangkah. Karena ia percaya, Allah selalu bersama hamba yang bersabar. Hari-hari berikutnya semakin berat bagi Aisyah. Jika sebelumnya hanya ayahnya yang menolak, kini kabar itu sudah menyebar ke telinga keluarga besar. Satu persatu paman, bibi, bahkan sepupu datang ke rumah dengan wajah serius. Mereka merasa harus ikut campur karena pernikahan itu dianggap mencoreng nama keluarga. Suatu sore, ruang tamu kembali dipenuhi. Paman tertua berbicara lantang. Aisyah, dengarkan nasihat pamanmu. Kamu itu panutan di kampung. Jangan nodai nama baik keluarga dengan menikah orang semacam dia. Kalau kamu tetap memaksa, bukan hanya ayahmu yang malu, tapi seluruh keluarga akan menanggung aib. Aisyah menunduk. Matanya memerah. Setiap kata terasa seperti beban baru yang ditaruh di atas pundaknya. Ia ingin menjawab, tapi tubuhnya terasa kaku. Bibinya menimpali dengan nada getir. Kamu hafidz Quran, nak. Banyak ustadz dan santri yang menginginkanmu. Mengapa memilih anak pang penuh tato? Tidak masuk akal. Kamu seperti mengubur dirimu sendiri. Ayahnya yang duduk di pojok hanya diam, membiarkan keluarga besar meluapkan kemarahan. Namun diamnya justru semakin menyakitkan. Aisyah merasa ditinggalkan, seolah semua orang bersatu melawannya. Ibu Aisyah mencoba menengahi. Sudahlah, jangan terlalu keras. Aisyah punya alasannya. Tetapi suara lembut itu kalah oleh desakan yang terus menghujani. Apa alasan yang bisa membenarkan itu? Paman kembali menekankan. Kecuali kalau kamu sudah tidak peduli lagi dengan keluarga. Ingat, orang kampung ini menghormati kita bukan karena harta, tapi karena martabat. Dan martabat itu akan hancur kalau kamu teruskan niat ini. Air mata Aisyah menetes, jatuh ke pangkuannya. Hatinya seperti dihimpit dinding yang semakin menyempit. Tapi di tengah tekanan itu, ada suara kecil dalam dirinya yang tetap berbisik. Jangan menyerah, hidayah tidak bisa diukur oleh pandangan manusia. Pertemuan itu berakhir dengan perasaan yang lebih hancur dari sebelumnya. Namun, anehnya, semakin banyak tekanan datang, keyakinan dalam hati Aisyah justru semakin tumbuh. Ia percaya, Allah sedang menguji cintanya, bukan sekadar kepada manusia, tapi juga kepada kebenaran yang ia yakini. Malam itu, setelah semua orang selesai melontarkan kata-kata pedih, rumah menjadi sepi. Namun di dalam kamar, hati Aisyah tidak tenang. Dadanya sesak, pikirannya dipenuhi wajah-wajah yang menentang. Tapi justru di tengah gelap itulah ia memilih jalan satu-satunya yang ia tahu, kembali kepada Allah. Ia mengambil air wudhu dengan tangan bergetar. Dingin air yang mengalir di kulitnya terasa menenangkan, seakan membasuh luka yang sejak sore menumpuk. Di atas sajadah, ia berdiri dengan tubuh gemetar. Malam menjadi saksi betapa rapuhnya seorang anak manusia yang ditinggalkan, tapi juga menjadi saksi betapa tegarnya iman seorang hamba yang bersandar hanya pada Rabb-Nya. Bacaan syalatnya terputus-putus oleh tangis. Setiap sujud ia panjangkan, setiap doa ia bisikan dengan penuh harap. Ya Allah, hamba lemah tanpa pertolongan Mu. Jika pilihan ini baik untuk dunia dan akhiratku, maka kuatkanlah hati hamba. Tapi jika buruk, maka jauhkanlah hamba dengan cara yang Engkau ridhau. Air matanya jatuh ke sajadah, membentuk noktah basah. Namun di balik tangisan itu, ada ketenangan yang mulai hadir. Seolah Allah sedang menjawab, bahwa tidak ada doa yang sia-sia,
Tidak ada air mata yang terbuang. Di luar kamar, ibunya mendengar lirih doa itu. Ia berdiri di depan pintu, menahan tangisnya sendiri. Ia tahu betapa kuatnya tekad sang anak, dan di lubuk hatinya yang terdalam, ia mulai merasa bahwa mungkin pilihan Aisyah bukanlah sebuah kesalahan. Ayahnya masih duduk di ruang tamu, memandang kosong ke arah pintu yang tertutup. Amarahnya belum padam, tapi dalam diam ia sebenarnya gelisah. Kata-kata Aisyah terngiang di kepalanya. Hidayah datang dengan cara yang berbeda-beda. Meski ia menolak, hatinya sulit benar-benar menepis ucapan itu. Malam semakin larut. Aisyah masih bertahan di atas sajadah. Meski tubuhnya lelah, ia tidak beranjak. Doanya terus mengalir. Seakan ia ingin menukar setiap detik malam dengan keyakinan baru. Ketika azan subuh berkumandang, wajah Aisyah terlihat berbeda. Meski sembab, matanya memancarkan keteguhan. Ia tahu jalan yang dipilihnya masih panjang dan penuh duri. Tapi malam itu telah memberinya kekuatan baru. Di hatinya terpatri satu keyakinan. Cinta bukan sekadar antara manusia, tapi juga bukti pengabdian pada Allah. Dan karena itu, ia tidak boleh mundur. Hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, justru terasa penuh bayangan. Sejak pagi, halaman rumah keluarga Aisyah sudah dipenuhi kursi, tenda, dan tamu undangan. Namun suasana tidak seperti pernikahan pada umumnya. Senyum-senyum para tetangga lebih banyak menyimpan sindiran daripada doa. Bisik-bisik terdengar di antara kerumunan. Itu calon suaminya anak pang itu kan? Bisik seorang ibu kepada temannya. Iya, betul. Entah bagaimana bisa Hafidz Zahur jatuh hati pada orang seperti itu. Jawab yang lain. Aisyah duduk di kamar pengantin. Wajahnya ditutupi cadar. Tangan-tangannya bergetar. Bukan karena takut pada pernikahan, melainkan karena tekanan yang terus menghantui. Namun di balik kerudungnya, matanya tetap tenang. Ia percaya, Allah pasti menolongnya di saat yang tepat. Ayahnya terlihat duduk di kursi depan. Wajahnya keras tanpa senyum. Sementara ibunya mondar-mandir dengan wajah cemas. Mencoba menjaga agar acara tetap berjalan. Namun ketegangan itu jelas dirasakan semua orang. Saat Jeffrey tiba, suasana menjadi semakin riuh. Motor tuanya berhenti di depan tenda. Beberapa pemuda menahan tawa melihat penampilannya. Dengan jas sederhana yang sedikit kebesaran, rambut diikat rapi, namun tato di tangannya tetap terlihat jelas. Jeffrey turun dengan wajah menunduk. Ia tahu setiap mata yang menatapnya membawa penilaian. Tapi langkahnya tetap ia kuatkan. Ia berjalan masuk, membawa sebuah kotak kecil yang ia peluk erat. Kotak yang kelak akan menjadi jawaban atas semua cemoohan hari itu. Beberapa tamu langsung berbisik lebih keras. Lihat. Bahkan bajunya pun tidak pantas. Bagaimana bisa keluarga itu mau menerima? Suara-suara itu menusuk telinga. Tapi Jeffrey hanya menahan napas, mencoba tetap tenang. Di kursi pelaminan, Aisyah melirik dari balik cadarnya. Matanya bertemu dengan Jeffrey sesaat. Dan dalam tatapan itu ada kekuatan yang saling bertukar. Seolah keduanya sedang berjanji untuk tidak menyerah pada badai. Acara berjalan. Tapi suasana tidak pernah benar-benar hangat. Semua seperti menunggu sesuatu meledak. Dan benar saja, ketika akad hendak dimulai, ayah Aisyah yang duduk di depan akhirnya tak bisa lagi menahan amarahnya. Ketika penghulu bersiap memulai akad, suasana yang sejak tadi tegang akhirnya pecah. Ayah Aisyah berdiri dari kursinya. Wajahnya merah padam, suaranya lantang menusuk seluruh ruangan. Apakah kalian semua buta? Serunya dengan nada tinggi. Lihat siapa yang berdiri di depan kita ini. Anak jalanan, penuh tato, bajunya memalukan. Apakah pantas dia menjadi menantu keluarga ini? Sejenak, ruangan hening. Para tamu terkejut, sebagian menunduk, sebagian lain justru menatap Jeffrey dengan rasa iba. Bisik-bisik yang tadinya samar kini berhenti total. Seolah semua orang menunggu apa yang akan terjadi. Jeffrey terdiam, kepalanya menunduk. Ia tidak berani menatap langsung, hanya memegang kotak kecil di tangannya semakin erat. Hatinya perih, tetapi ia menahan diri agar tidak membalas kata-kata kasar itu.
Aisyah yang duduk di samping ibunya langsung terisak. Air mata menetes di balik cadarnya. Ia ingin berdiri membela, tetapi kakinya lemah. Ia tahu, jika ia berbicara, ayahnya hanya akan semakin murka. Ibu Aisyah mencoba menenangkan. Sudahlah, Pak, ini bukan waktunya. Namun ayahnya menepis dengan kasar. Diam. Jangan kau bela keputusan yang memalukan ini. Suasana pelaminan menjadi beku. Penghulu yang sudah membuka kitab nikahnya pun berhenti, menatap dengan wajah bingung. Para tamu menahan napas, takut berkata-kata. Aisyah menunduk, tangannya gemetar. Dalam hatinya ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan acara ini hancur. Tunjukkan kebenaran MU di hadapan semua orang." Sementara itu, Jeffrey mengangkat wajahnya pelan. Sorot matanya tidak lagi sekadar menahan malu, tapi juga menunjukkan tekad yang mulai menyala. Ia sadar, saat itulah waktunya untuk membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Di tengah hiruk-pikuk yang mendadak senyap itu, Aisyah menarik napas dalam. Tangannya gemetar, tapi perlahan ia meraih tangan ibunya, lalu menundukkan kepala. Air matanya jatuh, namun matanya yang basah tetap memancarkan keyakinan. Ia tidak berdiri, tidak pula membalas amarah ayahnya dengan kata-kata. Ia hanya menunduk, bibirnya bergetar lirih membaca ayat yang selama ini menjadi pegangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jeffrey menoleh sekilas ke arah Aisyah. Saat tatapan mereka bertemu, ada cahaya yang menyala di antara keduanya. Tanpa kata-kata, Aisyah seperti berkata, "Aku percaya padamu, jangan goyah." Ayahnya masih berdiri. Dadanya naik turun menahan emosi. Namun, yang membuatnya semakin bingung adalah keteguhan wajah putrinya. Biasanya Aisyah akan takut jika dimarahi, tapi kali ini ia tetap diam, seakan bersandar penuh pada sesuatu yang lebih besar dari manusia. Beberapa tamu mulai berbisik pelan. Ada yang merasa kasihan melihat Aisyah, ada pula yang masih menganggapnya nekat. Namun semua sepakat, pemandangan itu bukanlah hal biasa. Ibu Aisyah menggenggam bahu anaknya, berbisik lembut di telinga. "Bertahanlah, Nak, Allah bersamamu." Bisikan itu membuat Aisyah semakin kuat. Meski air matanya mengalir deras, Aisyah menegakkan tubuhnya. Ia tidak lagi terlihat sebagai gadis lemah yang dihimpit keadaan, melainkan sebagai seorang wanita yang sedang menjaga amanah keyakinannya. Jeffrey menunduk dalam-dalam, lalu mengambil tempat duduk kembali. Meski hatinya remuk, ia tahu, ada kekuatan besar yang sedang menopang mereka. Kekuatan itu bukan dari manusia, melainkan dari keyakinan mereka berdua pada Allah. Suasana pelaminan tetap tegang. Semua orang menunggu kelanjutan. Namun di dalam hati Aisyah, badai itu mulai ia hadapi dengan genggaman doa yang semakin erat. Ia yakin, setelah badai pasti akan datang cahaya. Setelah keheningan yang panjang, penghulu kembali membuka suara. Dengan suara tenang ia berkata, "Baiklah, mari kita lanjutkan. Tidak ada pernikahan tanpa ujian. Semoga ini menjadi saksi bagaimana cinta diuji oleh Allah." Semua mata tertuju pada Jeffrey yang duduk di hadapan penghulu. Nafasnya berat. Tangannya masih menggenggam kotak kecil yang ia bawa sejak awal. Dahi berkeringat. Bibirnya sempat bergetar. Namun saat penghulu mulai membacakan ijab kabul, ia mencoba menenangkan diri. "Aku nikahkan engkau, Aisyah binti Abdullah, dengan Jeffrey bin Rahman, dengan mahar sederhana sesuai kemampuan." Suara penghulu menggema. Jeffrey menarik napas panjang. "Saya terima nikahnya, Aisyah binti Abdullah, dengan mahar tersebut, karena Allah Ta'ala." Suaranya berat, agak bergetar, namun jelas terdengar. Hening. Semua orang terdiam sejenak. Lalu beberapa tamu meneteskan air mata. Bukan karena bahagia semata, melainkan karena akad itu terasa berbeda. Ada sesuatu yang menggetarkan hati, seolah pernikahan ini adalah saksi perjuangan yang sangat berat. Aisyah yang duduk di kursi pelaminan tak kuasa menahan tangis. Air matanya jatuh deras, membasahi cadar yang menutupi wajahnya. Ia tidak pernah membayangkan akadnya akan sesulit ini.
Tapi ia juga tidak pernah membayangkan betapa indah rasanya ketika Allah menguatkan hatinya di saat terberat. Ayahnya masih duduk dengan wajah tegang. Bibirnya mengatup rapat, tapi matanya mulai basah. Ia menunduk, menyembunyikan gelisah yang tak mampu ia ungkapkan. Para tamu mulai berbisik-bisik lagi, tapi kali ini berbeda. Tidak semua berisi sindiran. Sebagian justru berucap lirih. Subhanallah, betapa kuatnya mereka berdua. Acara akad itu akhirnya selesai dengan penuh air mata. Bukan sekadar ritual, melainkan sebuah perjuangan cinta yang dipenuhi luka, keyakinan, dan doa. Semua yang hadir tahu, mereka sedang menyaksikan sesuatu yang tak akan mudah terlupakan. Setelah ijab kabul selesai, suasana masih dipenuhi isak tangis tertahan. Penghulu lalu mempersilakan Jeffrey untuk menyerahkan mahar kepada Aisyah, sesuatu yang sejak awal membuat sebagian tamu bertanya-tanya. Jeffrey berdiri dengan tangan bergetar. Ia membawa kotak kecil berwarna coklat tua yang tampak sederhana. Tidak berhias emas, tidak pula dibungkus kain mahal. Kotak itu ia letakkan perlahan di hadapan Aisyah, membuat semua mata langsung tertuju padanya. Beberapa tamu mulai berbisik. Paling hanya cincin murahan, kata seorang lelaki di barisan belakang. Atau mungkin kalung imitasi, sahut yang lain sambil tersenyum sinis. Aisyah meraih kotak itu dengan tangan gemetar. Ia tahu dari awal bahwa mahar ini bukanlah sesuatu yang akan dipuji orang. Namun hatinya yakin, isinya lebih berharga daripada semua harta di dunia. Perlahan, kotak itu dibuka. Dan saat penutupnya terangkat, seisi ruangan terdiam. Di dalamnya bukan emas, bukan pula uang atau perhiasan, melainkan sebuah mushaf Quran, dengan tulisan tangan sederhana, tinta hitam yang tidak rata, dan lembaran kertas yang tampak penuh goresan. Beberapa orang langsung terperangah. Tidak sedikit yang mengernyit bingung. Tapi ada pula yang mulai meneteskan air mata hanya dengan melihat bentuk mushaf itu. Aisyah menutup mulutnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Ia tahu, inilah mahar yang tak akan bisa dibandingkan dengan apapun. Bukan kemewahan, tapi ketulusan jiwa yang lahir dari proses panjang. Penghulu menatap mushaf itu lama. Suaranya lirih ketika berkata, "Subhanallah, ini bukan sembarang mushaf. Ini tanda kesungguhan hati. Tidak semua orang mampu memberikan sesuatu seperti ini." Ayah Aisyah yang sejak tadi menunduk, kini mendongak. Matanya terpaku pada mushaf itu. Untuk pertama kalinya sejak acara dimulai, ia tidak mampu berkata apa-apa. Hanya dada yang bergemuruh, seakan ada sesuatu yang baru saja mengetuk hatinya dengan sangat keras. Hening menyelimuti ruangan. Semua mata tertuju pada mushaf yang kini berada di pangkuan Aisyah. Tulisan tangan yang tidak rapi, huruf-huruf yang kadang miring, tinta yang kadang menebal, seolah menceritakan sebuah perjalanan panjang yang penuh luka. Jeffrey menatap semua tamu dengan mata yang basah. Ia menarik napas dalam, lalu mulai berbicara dengan suara bergetar. "Bapak, Ibu, dan semua yang hadir, mungkin kalian melihat saya hanya dari tampilan luar. Anak pang, penuh tato, masa lalu yang kotor. Tapi izinkan saya jujur. Mushaf ini adalah saksi perjalanan hidup saya." Para tamu menahan napas. Tidak ada yang berani menyela. Ayah Aisyah hanya menatap tajam, tapi matanya mulai berkilat. "Saya dulu memang hidup di jalanan," lanjut Jeffrey. "Saya bandel, saya berkelahi, bahkan saya sempat masuk penjara. Di dalam jeruji besi itu, saya pertama kali benar-benar mengenal sepi. Dan di dalam sepi itu, saya menemukan cahaya Allah." Suara Jeffrey pecah, namun ia melanjutkan dengan tegar. "Saya tidak bisa apa-apa di sana. Tidak ada emas, tidak ada harta, tidak ada yang bisa saya persembahkan. Tapi saya menemukan mushaf lusuh di sudut kamar tahanan. Dari situlah saya belajar mengeja ayat demi ayat. Dan setiap malam, saya menyalin ayat itu dengan tangan saya sendiri, di atas lembaran kertas yang saya kumpulkan dari sisa-sisa." Beberapa tamu mulai terisak. Bahkan penghulu pun mengusap matanya dengan sapu tangan. "Inilah yang saya bawa hari ini," kata Jeffrey sambil menunduk. "Bukan emas, bukan permata.
Tapi setiap huruf di dalam mushaf ini adalah air mata penyesalan saya, adalah doa saya agar Allah mengampuni masa lalu saya yang penuh dosa. Aisyah menangis semakin keras. Ia memeluk mushaf itu seakan memeluk seluruh perjalanan suaminya. Ia tahu, di balik coretan sederhana itu, tersimpan hidayah yang tak ternilai. Ayah Aisyah masih terdiam, wajahnya kaku. Namun tangannya mulai bergetar, dan dadanya terasa sesak. Kata-kata Jeffrey menghantam benteng kesombongan yang selama ini ia bangun. Suasana pelaminan menjadi hening setelah Jeffrey menutup kata-katanya. Semua orang seperti kehilangan suara. Hanya terdengar isak tangis kecil dari beberapa tamu yang tidak mampu menahan haru. Ayah Aisyah yang sejak tadi menahan amarah kini menatap lurus ke arah mushaf itu. Bibirnya bergetar. Matanya mulai basah. Ia mencoba mengalihkan pandangan, tapi semakin ia berusaha, semakin kuat rasa sesak yang menghimpit dadanya. Tangannya mengepal di atas lutut. Lalu perlahan ia angkat wajahnya. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh juga, membasahi pipi yang biasanya keras tanpa belas kasihan. Ya Allah! Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Bagaimana mungkin aku selama ini buta melihat kebenaran? Aku menghinanya, aku merendahkannya. Padahal di hadapanku berdiri seorang yang jauh lebih mulia daripada aku sendiri. Tangisnya pecah, membuat semua tamu terkejut. Mereka yang semula hanya menonton kini ikut risak. Tidak ada lagi cibiran, tidak ada lagi bisik-bisik sinis. Yang tersisa hanya rasa malu bercampur kagum. Aisyah menoleh ke arah ayahnya. Matanya yang sembab melebar. Hatinya bergetar melihat ayah yang selama ini keras kini luluh di hadapan semua orang. Ia tidak pernah membayangkan momen seperti ini akan terjadi di hari pernikahannya. Jeffrey menunduk, tak berani menatap. Air matanya jatuh, tapi ia tetap diam. Baginya, tangisan ayah Aisyah lebih berarti daripada ribuan kata pengakuan. Penghulu yang duduk di samping hanya menggeleng pelan, lalu berkata lirih, "Inilah kuasa Allah. Dia bisa membolak-balikan hati siapapun, kapanpun, dengan cara yang tak kita duga." Ayah Aisyah menutup wajah dengan kedua tangannya. Suaranya terdengar di sela isakan. "Maafkan aku, nak. Maafkan ayahmu yang telah buta karena gengsi dan harga diri." Tangisan itu membuat semua yang hadir larut dalam haru. Tidak ada lagi yang berani berkata apa-apa, karena mereka tahu sedang menyaksikan keajaiban yang lahir dari keikhlasan hati. Tangis ayah Aisyah tidak lagi terbendung. Ia bangkit dari kursinya dengan langkah gontai. Wajahnya basah oleh air mata. Semua tamu menatapnya, bertanya-tanya apa yang akan dilakukannya. Jeffrey menunduk dalam-dalam, tubuhnya kaku. Ia bersiap jika masih akan mendapat cacian. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan semua orang. Ayah Aisyah mendekat, lalu berhenti tepat di depan Jeffrey. Tangannya yang biasanya tegas dan keras kini gemetar saat terulur. "Nak, maafkan aku. Aku sudah salah menilaimu. Aku sudah menutup mata dari hidayah yang Allah tunjukkan melalui dirimu." Jeffrey mendongak. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka kata-kata itu keluar dari mulut orang yang sebelumnya menghujatnya habis-habisan. Tanpa ragu, ayah Aisyah meraih bahu Jeffrey, lalu memeluknya erat-erat. Tangisan keduanya pecah di hadapan semua orang. Suara isakan bergema di tenda, membuat banyak tamu ikut menyeka air mata. Aisyah yang melihat itu langsung menutup wajah dengan kedua tangannya. Tangisnya semakin deras. Kali ini bukan karena luka, melainkan karena kebahagiaan yang tak terlukiskan. Ibu Aisyah juga tidak mampu menahan haru. Ia mendekap putrinya, sambil berbisik, "Alhamdulillah, nak, Allah telah menunjukkan kebenaran dengan caranya sendiri." Pelukan itu terasa begitu panjang, seolah melepaskan semua ego, semua gengsi, dan semua salah paham yang selama ini menutup hati. Tidak ada lagi jurang di antara mereka. Yang tersisa hanyalah keluarga yang dipersatukan oleh kasih sayang dan rahmat Allah. Para tamu yang hadir, yang sebelumnya mencibir, kini merasa malu. Mereka menunduk, sebagian beristighfar dalam hati. Mereka sadar betapa mudahnya manusia menilai dari luarnya saja, padahal Allah yang paling tahu isi hati. Hari itu,
Pelaminan bukan hanya saksi akad nikah, tapi juga saksi lahirnya pengampunan dan persaudaraan. Sebuah pelukan sederhana telah mengubah segalanya. Hari itu berakhir dengan suasana yang tak pernah dibayangkan siapapun. Dari sebuah pernikahan yang awalnya penuh cacian dan penolakan, berubah menjadi momen paling berharga yang dikenang seluruh kampung. Tidak ada lagi bisik-bisik sinis. Yang tersisa hanyalah tatapan kagum bercampur haru. Aisyah dan Jeffrey duduk berdampingan di pelaminan. Namun mereka tidak lagi merasa tertekan oleh tatapan orang. Wajah mereka tenang. Senyuman kecil terlihat meski masih diiringi sisa air mata. Bagi mereka, pernikahan ini bukan sekadar bersatunya dua insan, melainkan bukti nyata bahwa hidayah dan cinta bisa menembus tembok gengsi dan prasangka. Ayah Aisyah kini berdiri di belakang mereka dengan wajah berbeda. Raut kerasnya telah luluh, berganti dengan tatapan penuh bangga. Ia menyadari, yang membuat manusia mulia bukanlah pakaian atau tampilan luar, tetapi ketulusan hati dan kesungguhannya dalam mencari ridha Allah. Di hadapan mushaf sederhana yang menjadi mahar itu, semua orang belajar bahwa kemewahan bukanlah ukuran kebahagiaan. Justru dari sesuatu yang nampak kecil dan sepele, bisa tersimpan makna yang lebih besar dari harta apapun di dunia. Hari-hari berikutnya, Aisyah dan Jeffrey menjalani hidup sederhana. Mereka tidak punya banyak harta, tidak menempati rumah mewah, tetapi hati mereka dipenuhi ketenangan. Setiap hari mereka saling menguatkan dalam doa dan ibadah. Dan yang terpenting, mereka hidup dalam restu orang tua yang akhirnya ikhlas. Kisah ini menyisakan pelajaran berharga bagi siapa saja yang mendengar. Bahwa kita tidak boleh menilai manusia hanya dari luarnya, karena Allah bisa mengangkat derajat siapapun dengan cara yang tak pernah kita sangka. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua, dan setiap hati berhak menemukan hidayah. Di kampung itu, cerita tentang pernikahan Aisyah dan Jeffrey selalu diceritakan kembali. Bukan sebagai aib, melainkan sebagai pengingat bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya, bahkan jika harus melewati badai yang paling berat sekalipun. Sahabat semua, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa tidak ada jalan yang lebih indah daripada berserah kepada Allah. Jangan cepat menilai orang lain, dan jangan pernah meremehkan siapapun, karena bisa jadi dialah yang lebih mulia di sisi Allah. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa tinggalkan komentar. Doakan pasangan ini agar selalu dalam keberkahan, dan insya Allah, semoga doa baik yang Anda tuliskan akan kembali untuk kehidupan Anda juga. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua selalu diberi jalan hidayah, dimudahkan rezeki, dan dilapangkan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai bertemu di kisah berikutnya. Insya Allah.